السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Bapak Kepala Desa Sungai Tarap yang sama-sama kita hormati, beserta Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh aparatur pemerintahan Sungai Tarap yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid As-Sa'adah, Bapak Imam, Khatib dan Bilal, serta seluruh kepengurusan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, orang-orang tua kami yang kami muliakan, remaja, pemuda yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kita kesempatan, kesehatan, serta nikmat iman yang dengan seluruh itu semua Allah berikan kita kesempatan untuk hadir ke rumahnya yang kita cintai ini. Semoga dengan kehadiran kita dan rangkaian ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya mendapatkan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang sangat mencintai kita, sekalipun kita tidak dapat melihat wajahnya, tidak dapat bertemu dengan dirinya, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, sekalipun beliau jasadnya telah tiada, akan tetapi kecintaannya masih bersama dengan kita, di sekitar kita. Bahkan dalam momen-momen tertentu Rasulullah bahkan ada yang hadir di tengah-tengah kita, ataupun syafaatnya berlaku kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Apakah lagi nanti di yaumil akhirah, syafaatul kubra adalah satu-satu harapan bagi kita yang banyak bergelimang dosa ini untuk dapat ditolong oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu barisan, satu bendera, satu komando dengan komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati, remaja, pemuda yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah kami menyajikan atau berbagi ilmu dengan kita bersama, yaitu tentang beruntungnya mendapatkan anak yang soleh. Beruntungnya mendapatkan anak yang soleh. Anak merupakan
salah satu bentuk karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat bagi pasangan suami dan istri. Akan tetapi ada satu hal yang memberatkan kita, adalah tanggung jawab terhadap nikmat anak tersebut. Oleh karena anak tersebut merupakan amanah, tentunya kita harus menjadi orang ataupun orang tua yang betul-betul bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Namun tingkatan anak itu Bapak Ibu, ada anak menjelang balik itu namanya mumayyiz. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak orang-orang yang beriman ketika dia meninggal sebelum balik, maka ada sebuah tempat, ada namanya gunung. Di gunung itu ada pohon tuba, dan di situ ada seorang nabi yang tukang kasuah, nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau anak yang baru lahir, yang dalam kategori masih menyusui, di pohon tuba itu mengeluarkan air susu untuk mereka menyusu. Kalau anak kategori meninggal di hati sudah menyusui, maka di sekitar tuba itu tempat bermain, tempat makan yang tak pernah mereka merasakan kelaparan. Maka setiap anak orang yang beriman meninggal sebelum balik, maka mestilah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, tu kenapa anak-anak orang kafir Ustaz? Maka disediakan 2 topik di situ. Anak orang yang beriman menjadi penghuni surga selayaknya kita besok. Sedangkan anaknya orang kafir itu menjadi pelayan-pelayan surga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan dari beberapa pendapat para ulama. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah berlaku kepada manusia sesodo, Pak, Bu. Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan fitrah, inyo suci ndak berdosa. Bila kategori mulai berdosanya atau membuka catatan kebaikan keburukan di usia balik detik. Islam berakal dan balik. Di situ terbukalah catatan, sebab kita dinamakan mukallaf, orang yang dibebankan hukum dalam Islam yang kita cintai ini. Maka sebelum balik meninggal anak kita, atau pernah ada di antara kita yang mengalami hal tersebut, maka jangan bersedih Bapak Ibu. Jangan bersedih. Sebab tidak bisa ada kita bersama mereka di dunia. Insya Allah kita akan bersama mereka di yaumil akhirat. Ketika hari kiamat lah tiba, akhirat menjelang, maka anak-anak itu langsung dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Sehingga ini lupa terhadap orang tuanya, lupa terhadap keadaan dunia. Akan tetapi ada seorang malaikat yang kembali mengingatkan mereka, di mana ada 2 keadaan orang tuanya, Pak. Keadaan yang pertama, orang tuanya yang soleh dan soleha hampir sampai di depan pintu surga. Di sisi ada malaikat. Tidak orang taruh kaki ayah jo amak. Baulah takonang denyo ayah jo amak inyo. Mani ayah amak dan 2 malaikat dari depan pintu surga. Apa yang kanan bogenyo apa? Diborenyo minuman yang dari dalam surga itu untuk menanti ayah jo amak inyo. Ya, dah sampai ke ayah juama berpelukan, bayi minuman, akhirnya bersatu di dalam surga. Kemudian ada keadaan yang kedua, amak jo ayah kurang beruntung.
Apa makna kurang beruntung Ustaz? Tidak sempat masuk surga. Kau naik transit di neraka. Ya, transit dulu di neraka. Makanya Pak Wali kita sebelum sampai di Madinah transit dulu di Jakarta atau di beberapa bandara. Tidak kan langsung ke Jeddah di sana. Di akhirat sedang berlaku itu. Walaupun kita dijamin oleh Rasulullah masuk surga, akan tetapi perbuatan kita akan tetap dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ada orang tua yang kurang beruntung, yang maaf cakap berdosa, yang dosanya dipertanggungjawabkan di dalam neraka. Bisa anjur malaikat tak tahu nang dia ngayamak wang. Nyane nyo malaikat dalam neraka ini. Lah manangi anak gua bapak ibu. Manangi baguncang ngaras ditangi. Maklumlah penduduk syurga tak boleh manangi lah. Tak boleh bersedih hati lah. Kini ada anaknya manangi. Apa dia manangi? Akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mencari tahu, sekalipun Allah lebih mengetahui apa terjadi pada tengok. Ada seorang anak, ya Allah, kayaknya lah masuk surga, ayah amaknya masih di dalam neraka. Kemudian apa kata anak tu? Meminta untuk diberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya Allah, tidak bisa dedain amak ju ayah di dunia mana. Maka satukanlah kami di akhirat di surga. Ada bisa arahnya? Yang malaikat kau pula. Apa dia itu? Orang tua ang dalam neraka, ang dalam surga, ahlinya berbeda. Ngotot anak kita kok mak. Macam tu kok anak kok mak. Apanya ngotot? Kalau ndak kan mak den ayah den ka surga, no? Cala den tojun ka neraka kini juga. Macam tu nya anak kita kok. Cala den tojun ka neraka sehingga ndak bisa bersatu ke dalam surga, kami kan bersatu di dalam neraka. Lah di dunia ndak bos boleh, di akhirat berpisah jua. Cala tojun ke neraka. Ndak bisa. Wah, ahli surga. Amak ayah kurang beruntung. Akhirnya Allah Ta'ala memanggil malaikat dan membawakan rahmat serta syafaat kepada anak, sehingga anak itu dapat mengambil tangan ayahnya dari dalam neraka. Masuklah mereka bersama ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada bapak ibu yang maaf cakap tidak sempat bersama dengan anaknya dah di dunia, yakinlah insya-Allah akan bersama di dalam surga. Yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebab anak uang kapiu hanya jadi pelayan dan dilupakan oleh Allah terhadap orang tua mereka. Tak tengok nama orang tua ya. Uang kapiu ko balasannya joleh. Ya, sekalipun anaknya meninggal di bawah usia balik, anaknya menjadi pelayan surga yang orang tuanya kekal di dalam neraka. Maka kalau kita yang beruntung, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah, maka insya-Allah Ta'ala semua jawab besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita yang masih punya anak kini, yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan hidup, tugas kita boleh Bapak Ibu. Ya, boleh tugas kita. Umurnya baru lahir sampai 7 tahun, beko anggaplah bak condong rajo beko. Dimanjo-manjo, disanjung-sanjung, didu-idu segala macam. Tapi ada perintah setelah itu. Makanya yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah terhadap seorang anak dan menjadi perintah bagi kita, maka apa kata Rasulullah? Ajarkanlah muru auladakum bis shalah. Ajarkan anak kamu untuk salat apabila umurnya sudah 7 tahun. Ya. 7 tahun lah bisa membaca Ustaz. Bagus. 7 tahun lah bisa menulis Ustaz, mantap. 7 tahun juara 1-nya Ustaz, bagus.
tapi 7 tahun tak pandai semayang dosa, tak ada guna yang tadi tu. Tak berguna yang tadi tu. Kau juara 1, juara umum baik lah, tapi di umur 7 tahun tak tentu bau semayangnya dah. Rugi wak bodoh bapak ibu. Ya, sebab yang pertama dikenalkan harusnya adalah solat. Sehinggalah 10 tahun, besok 3 tahun awak mendidik mengajarkannya solat, lah tak biasa hendaknya. Walaupun 10 tahun beko kata Rasulullah, ndak solat kuliah dilocak. Locak untuk mendidiknya. Lah biasalah kenal solat, lah diajarkan solat, lah ditunjukkan perintah solat, ikut hukuman solat besok di neraka, ndak je sembahyang dah. Kuliah dilocak. Ya, sekalipun ulun yang Rasul itu Bapak Ibu. 10 tahun tu jauh bonau dari kata usia balik pun. Ya. Ulun baliknya. Sekalipun ada beberapa orang yang copek ihtilam ataupun haidnya sehingga nya lanjut nya usia balik sebagaimana Sayyidah Aisyah ketika itu. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah Allah taala jelas di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 132. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Santun, lambui dia. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Salat suruh Allah Ta'ala Bapak Ibu. Wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. Ya. Jadi salat itu dijago tahu. Banyak orang bisa melaksanakan salat tapi kurang beko mendirikan salatnya. Melaksanakan solat, alhamdulillah bisa dari kita. Tapi mendirikan solat setelah solat, ikut dan sulitnya. Sebab apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab solat itu penting bagi kita untuk supaya terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kan tak nampak ada kita orang sedang semayang maliong dah. Mana ada? Ya. Dah ada nampak di kita orang sedang semayang tu tanda tangan korupsi tu. Dah ada nampak di kita ketika semayang saling membunuh orang. Sebab solat itu penting. Tapi di dalam solat itu bagus bisa tak kita buat di luar solat, amalan di dalam solat. Maka kata ulama banyak yang bisa melaksanakan solat, tapi sedikit yang mendirikan solat. Dalam makna dan Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Ta'ala. Pesannya di mana Ustaz? La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kalian ke kalian dah, kata Allah Ta'ala. Bahwasanya kami tidak meminta rezeki kepadamu. Jadi dengan solat tu bukan berarti Allah minta rezeki. Solat kita bertambah kejayaan kekuasaan Allah dah. Sebab Allah tu lah sempurnanya. Solat bono orang dah susodora di dunia kan, yang Allah Ta'ala kan tetap Tuhannya. Tak bono orang solat susodora di dunia kan dah. Dan Allah Ta'ala akan berkurang, akan turun jadi Tuhannya, kan jadi Tuhannya. Ya, cuman pesannya solat tu dipaliau. Solat dipaliau. Sebab yang memberikan rezeki itu nahnu narzuquk. Dengan solat rezeki lancar. Perbaiki solat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Perbaiki solat. InsyaAllah Ta'ala rezeki kita yang tak sumbek akan lancar sudah tu. Sebab wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Aduh je rezeki kita ke Bapak Ibu. Dengan solat cakap tak sangko-sangko kan makan tumbuk kawa ubi pisang kita gini malam gini ke. Tak menyangka kita setelah semayang tu makan gorengan malam gini ke. Ya. Ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada je uang membawa semangka. Ada je uang bawa buih pisang. Ada je uang bawa martabak mini lah, segala macam. Dan nak ngupek dulu dati aman mereka. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Taala. Jadi ada rezeki tu. Rezeki yang nampak ataupun yang tak nampak
akan diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Wal 'aqibatu littaqwa. Sebab itulah bukti yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Maka solat dipelihara Bapak Ibu. Maka kata Allah Taala dalam firman-Nya yang lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak-anak, jangan sampai bini, keluarga ataupun harta melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan ulama mengingat Allah di situ sembahyang betul. Salat betul Bapak Ibu. Jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanda anak soleh itu pun tak luput daripada yang memelihara perintah salat. Idza matal insan, apabila meninggal seorang manusia, inqata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Dah ada orang lah meninggal go semayang le. Dah ada orang yang meninggal go inyo puasa le. Dah ada yang meninggal go inyo baca Quran le. Dah ada yang meninggal go untuk berimpak bersedekah ataupun berbuat kebaikan ataupun keburukan. Inqata'a, terputui saudara. Illa min salasin, kecuali tiga. Ada tiga yang kita usahakan sebelum mati. Apakah itu namun sedekah jariah? Apakah namanya ilmu yang bermanfaat? Yang kita punya salah satunya waladin salihin yad'u lahu. Anak kita usahakan menjadi anak yang soleh. Supaya apa? Allah hendaknya besok beliau-beliau itu mendoakan kita. Mendoakan kita. Kalian ada yang bisa membaca doa untuk ibu bapak? Maju ke depan. Yang bisa membaca doa untuk ibu bapak, Ustaz bayar hadiah. Maju depan coba. Coba. Ustaz kau kalau sang bapu isi lah. Coba. Maju. Yang wong gadi, on tino ada. Ramai. Coba lah. Tapi untuk beli bakso jadilah kau kan. Coba. Hah? Malu. Kau tu solang. Ya. Biasalah apa? Maju. Hadiah dapatnya. Ya maju dulu. Mental kau tu kio deh. Mental kau ni. Maju dah. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan lupa kalian baca atau tidak. Jangan lupa dibaca tu. Siapa yang layak mau membaca tu je Ustaz? Yang anak semayang betul je tu. Sudah semayang mah ada konang doa itu dan seketik beruntung gitu tu Bapak Ibu. Beruntung gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah, tunggu pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai tidak dapat. Malu boleh, tapi jangan salah tak. Semua baca doa malu, semua baca Quran malu, semua sembahyang malu, semua menutup aurat malu. Tapi semua joget-joget depan kamera, amat je goyang-goyang pargoi ini kan. Tak maluan. Ada juga dan baju kurang bahan apa pakai, tak maluan. Ada juga dan boleh alhamdulillah. Tak maluan kan? Jadi anak-anak ustaz, anak kami malu tu boleh, cuma letakkan pada topiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk salat tu berguna sampai mati. Makanya dalam suatu kisah anak sebelum balik tadilah sudah. Kini sesudah balik dia tetap menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Ya, maka kata Rasulullah, siapa yang punya anak soleh, anak gadis bertiga orang, soleha ketiga-tiga, wajib orang tuanya masuk surga. Punya anak gadis bertiga, soleha ketiga dia masuk surga. Ya. Ya Rasulullah, dan duanya contoh tu juga. Ya Rasulullah, dan seorangnya contoh tu juga. Ya Rasulullah, dan laki-lakinya ya Rasulullah, tapi itu jadi anak yang soleh. Ya Rasulullah, maaf cakap dia tak punya
anak dari Rasul. Jadikan diri sendiri menjadi soleh. Awak kan anak. Mak, awak kan anak. Kan ya pak ya. Kan punya mak awak semuanya. Kan lahir dari rahim seorang wanita kita. Berarti kita anak. Ya, anak kita mak. Jadi jangan kita berharap mendapatkan anak yang soleh atau soleha, sedangkan kita tidak mau jadi amak ayah yang soleh atau soleha. Sehingga kita berpandang juga kepada ayah juga amak kita. Jangan hanya hendak anak kita je yang menolong kita, tapi kita juga mau hendaknya bisa menolong ayah juga amak. Itu yang paling luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh kan nyatanya datang ke pintu syurga Bapak Ibu dalam satu riwayat yang lain menyingunya dulu. Dah masuk orang. Tengok kiri kanan depan belakang tengok sesuatu. Ada yang dicairinya. Tak tahu semua dalam syurga tu ada. Tak boleh semua dalam syurga tu ada. Akhir malaikat datang gini. Apa terjadi? Apa dia ulun masuk? Hal sempurna syurga ko banyak nikmat kan makan, minum segala macam. Aduh orang dan tunggu, yang dan tunggu katanya. Ayolah. Lah berapa lama selang waktu berganti, tak jauh masuk-masuk, tak jauh datang-datang yang ditunggu-tunggu lah. Datanglah balik malaikat. Alun diboleh? Alun. Ini siapa yang orang tunggu? Ayah jo anak dia. Oh, ayah jo anak. Antu dia malaikat? Lain. Mana ayah amak dan dun? Dalam neraka. Menangi lo balik anak di situ. Menangi ya Bapak Ibu. Menangi bayo menangi ngadu lo, ngadu Allah Taala dikira malaikatnya. Apa terjadi? Padahal Allah lebih mengetahui apa yang terjadi. Allah Taala mengutus malaikatnya. Begini ya Allah. Mana orang tuanya? Dalam neraka ya Allah. Ambil orang tuanya, masukkan dia ke dalam surga. Ketika orang tua sedang beryeyo koni azab, masih ada dosa, tiba malaikat tu. Amah, kemana? Dosa kami masih banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau sudah. Buat tua kalian punya anak yang soleh dan soleha, sehingga lebih dosa kalian lah diampuni di Allah Subhanahu wa taala. Merinding Bapak Ibu. Ya, akhirnya diangkatlah amak juaya. Bamondin lo elo bapak ikaikan pakaian sarugo bapolu akhirnya menangi bayo ndak tangisan sedih lah tapi haru untuk masuk sarugo bersama anak amak ayah dan keluarga lainnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang tugas kita Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan diridhai Allah Taala. La yadkhulul jannah dayus. Cako yang lemak-lemak pun Pak. Iko yang pak ya. Iko yang paknya lega. Yang lemak cako alhamdulillah yang menitiupkan ayu mata alhamdulillah terasa kita alhamdulillah. Ini bebannya manis. La yadkhulul jannata dayus. Takkan masuk surga dah orang tua yang dayus. Manid dayus ya Rasul? Siapa dayus itu ya Rasul? Allazi la yuqirru. Orang-orang tua yang tidak cemburu, yang tidak disapun, tidak ditoga ketika ada keluarganya berbuat dosa. Mati nak sekubur mana Ustaz nyoy lah. Jalan semayang tak tidur bonting. Nhân kita nyenawa ya sekubu dojo kubu masing-masing soalnya tompek atau masing-masing nyenawa ya itu kamu dikisahkan de almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tu kan uang tua yang dayus gak ini ada seketik rajin beribadah Pak, rajin sumayang, rajin baca Quran, tahajud hampir tiap malam, puasa Senin Kamis. Sedekahnya luar biasa, segala macam ibadah kepada Allah mantap. Dihisab timbangan yang berat sebelah kanan, masuk surga. Ayah jamaah selamat.
Ketika hendak meniti Siratal Mustaqim, datang antrian selanjutnya. Semayang dah ada, puasa tidur, zakat apa lain. Ya. Pokok tidak ada kebaikan, yang hanya ada keburukannya saja. Berontang sama lagi. Akhirnya masuk neraka. Iyalah dia yang celaka lah wa'am kata malaikat. Halah mau di dunia dah ada cik do kebaikan wa'am. Nang semayang, dah puasa, dah ada elok. Buruk iso do kemah. Dosa je kamu ni. Itu tercangang. Wahai malaikat, tunggu dulu. Jangan copek dengan ngatur ni. Bukan dan berarti ndak mau semayang. Bukan dan berarti ndak mau mengaji. Bukan berarti dan ndak mau beribadah kepada Allah. Uang tua dan ndak disapu dan ni. Uang tua dia ndak diajak dan ni. Uang tua dia ndak diajar dan ni. Mati nak sekubu itu dia tua ke dan tahu dia. Ndak ada nasihat yang masuk kepada dia sehingga dia berubah. Dia ndak mau dia membuka aurat lope je. Dia pergi cewek kalau kamu dia ndak duli adanya. Akhir masuk angin gombong. Siapa nama luan? Awak gombong kalau le bisa dia tolak angin dah apa pakai bidan menulak apa. Ni kali. Berbunyi angin. Wah, molon sekampung. Ya, dah angin kontrik dengan lurah, angin paji. Itu kan dak lama bunyi dia. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana wang tua kawan tua ang ni? Hati-hati. Tak seketik lo juga dah keserugo orangnya. Cuk. Coba tahu. Kau mai wan tahu. Alun sudah senang lainnya. Kau mai lu. Apa ni? Awak kira nak masuk ke istana ni, awak nak masuk ke serugo ni. Bimbau ni. Tengok kira sewala tu siapa lu. Bantu. Hidup jadian mana no ya? Anak awak tu mana kan? Oh iya anak dia malaikat. Apa masalah? Nak baca anak semayang. Nak baca anak mengaji. Nak baca juga kebaikan. Dah ada malaikat. Mati nak sekubu ke mana? Segala macam mempertanggungjawabkan masing-masing gitu rupanya. Apa urusan dia ke inyo lain? Anak tu amanah. Inyo tu fitrah. Fitrah tu suci. Dalam arti kata lain kosong. Maka diisi dengan kebaikan. Diajar nilai-nilai kebaikan. Diajar nilai-nilai agama. Ibadah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang dari Allah ta'ala. Kalau mantap bono. Keilmuan anak kita segala macam tinggi sekolah bla 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 nya. Tapi tidak semayang ya. Itu rugi kita Bapak Ibu. Rugi godang kita Bapak Ibu. Maka untuk selanjutnya bisa diancam dengan pukulan. Kalau kacau ni kini lah godangnya Ustaz. Apa jauh lah Ustaz. Ya. Kalau lah godang ni dia tak bisa ditukul. Tak bisa dilocak. Tumbuh awak dilocak. Awak melocak melayang tumbuh ke awak kan. Atau mereka dilocak, mereka dilapor ke polisi. Komnas HAM lo. Ya, segala macam. Oleh karena itu, pakai perasaan awak le. Ya. Jadi ketika umur 0 sampai 7 jadi gajo bak kata Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar. 7 sampai 4 boleh tahun biar contoh tentara apa? Tentara dilatih dan dilatih. Perlu tembak sekali, boom, ni kan? Kita kajui wajib semayang. Ya. Tapi kalau lah umur 4 boleh kata itu biar contoh sahabat tak bisa kekerasan tapi pakai perasaan. Ya. Pakai acting ku menangis. Ya. Jangan cek ku menangis ditonton di Indonesia praktek di kehidupan nyata. Tak gipo nengok amak kau. Isuan amak la juga serugo kau ni ambil tau gade wak. Tak gipo nengok ayah juga. Apa pernah menangis? Dah mau kalau mati Ustaz, titik insto sebelum bertemu. Set nyala, mulai acting. Ya. Apa sekali macam tu pakai perasaan gitu kan? Macam tu jauh oleh Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita harapkan anak gua menjadi investasi terakhir untuk kita, menjadi penyafaat kita,
Kalaupun ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyafaat kita selaku umatnya, kalau banyak, semakin banyak penolong kita, maka kan semakin cepat kita masuk ke dalam surga. Boleh anak dididik membaca Quran, menghafal Quran, solatnya terjaga, dibai pula mahkota besok oleh alun pula jubah dari surganya Allah SWT, dan dipersilahkan untuk masuk surga, digiring oleh Al-Quran karena syafi'an li ashabi, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, yaitu Ahlul Quran. Ahlul Quran itu anak kita pun diingatkan oleh Quran, ayah jo amak mau wacai bentau ladape ayah jo amak baben pulau mahkota dan jubah dari surga, lalu dipimpinlah oleh Al-Quran untuk mereka dibawakan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah, apalah yang banyak yang bisa kita lakukan dari dunia banyak. Ya, kita lah berubah, semakin naik semakin berumur, 60 sampai 70 tahun dari dunia. Menurut satu riwayat, di zaman Nabi Nuh tak ada beda. Ya, ada nenek-nenek tua terakhir menangis. Nenek-nenek menangis mah. Di sapu ada Nabi Nuh, apa ada nenek menangis? Anak dan mati muda. Mati muda. Bapa umur anak ni orang 30 tahun. Bapa umur 30 tahun. Ya nenek bapa umur nenek ni 70 tahun. 70 tahun. Isu ada umat akhir zaman umur pendek tu kita 60 sampai 70 tahun tu lapai. 60-70 ya iyalah. Iya wahai nenek kata Nabi Nuh. Bersyukurlah kita yang panjang umur dapat banyak beribadah. Dan kalau 60-70 tahun tu wahai Nabi Nuh ya, dan kan bangun gubuk di samping kuburan, ada situ nak beribadah 60-70 tahun takkan cukup ibadah. Takkan terbaporan mau untuk 60 sampai 70 tahun tu. Tapi umat besok tu semakin berat, semakin cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Padahal 60 tahun itu berapa betul ada akhiratnya? 21 menit kan akhirat. Sedangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia hitungannya. Maka manfaatkanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah, baik berupa umur, anak, harta dan titipan lainnya, untuk dapat memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad Ridho mohon maaf karena agak-agak kurang semangat gitu, karena suara cedok tiada oleh ya lingkungan gate batu lah cedok sekali kalau maluan kan nyoba bunyi gitu sama ngok aja cakap bunyi kadang-kadang kan. Jadi ambo di atas kekurangan itu, tapi itu bukan keinginan ambo, itu juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin menjadi sebab musabab ampunan datang untuk ambo dan juga untuk kita bersama. Dan terima kasih banyak, semoga dapat diamalkan, bermanfaat bagi kita bersama di dunia dan insyaAllah di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Iqbal telah menyampaikan ceramah agama di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara kita ini, ada baiknya kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.